Kebahagiaan dan kesuksesan. Karena itu ketika kita sholat, itu semua bacaan kita permintaan. Saya kasih contoh, gak usah jauh-jauh nih. Barusan kita sholat, duduk di antara dua sujud. Minta apa saja? Rabbil war waj war war wa tuh. Banyak kita minta. Rabbil firli warhamni wajburni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, dan lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku dengan sifat jabbar. Kalau sedang bekerja ada yang mengganggu, ya Allah, ingin menyingkirkan, menyungkurkan dalam persaingan bisnis, lindungi aku lewat salat. Anda yang ganggu, lapor polisi, polisi menindak. Anda mendekat kepada Allah, siapa yang berani dengan Allah? Gak akan selamat. Anda di Korea dimusuhi, Anda pindah misalnya kemana? Pulang ke Indonesia. Di Indonesia bermasalah, pindah ke Malaysia. Malaysia bermasalah, pindah ke Afrika. Silahkan cari. Tapi kalau Anda bermasalah dengan Allah, mau lari kemana, Cepi? Ke alam kubur ketemu. Di akhirat apa lagi? Ya, tidak ada peluang untuk mengelak. Makanya ketika kita minta sama Allah, ya Jabbar, wajburni, warfa'ni, angkat derajatku. Di kalau ngantor, ya Allah, tinggikan setinggi-tingginya jadi pimpinan, direktur utama, manajer, pengawas. Warzuqni, berikan rezeki padaku. Warzuqni, minta tuh. Semua diminta oleh kita. Sehatkan aku, wa'afini, ya Allah, berikan kesehatan kepadaku. Jaga dari penyakit. Minta kita. Cuman sayangnya kata para ulama, ini kebanyakan orang sholat sekarang itu tidak paham yang dibaca dalam sholatnya, sehingga tidak merasakan kenikmatan dalam sholatnya. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, dari sekian sholat sampai sekarang, ribuan ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita baca tapi gak ngerti. Ruku gak paham yang diucapkan, sujud gak ngerti yang disampaikan, bagaimana bisa khusyuk? Karena itu banyak dikerjai setan. Ada 9 jenis setan yang bertugas di muka bumi pada umumnya, anak buah iblis. Nanti ngaji dengan Ustaz Syihab, itu ada fikih setan. Ada 9. Mesti tahu tuh, kalau kita nggak kenal, nggak tahu cara menghindarinya. Anda baru wudhu aja udah digoda setan. Setannya namanya walhan. Walhan, setan wudhu, setan wudhu. Setannya nggak wudhu, cuman godain orang wudhu. Gimana cara dia goda orang wudhu? Kata Nabi, baru selesai wudhu, kata diberikan was-was, wudhunya batal kayaknya nggak punya wudhu. Oh, kayaknya kamu masih ada wudhu, padahal bau udah kemana-mana. Walhan. Anda masuk rumah, masuk tempat kosong, ada setan di situ. Dasim namanya. Itu suka pecah belah kehidupan rumah tangga. Di Al-Baqarah ayat 102, namanya Dasim. Perempuannya Dasim. Ya betul kan, tanggal tambah tak di ujungnya. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah, shaim, tuh kan. Dasim. Baik. Itu kalau masuk ruangan Anda, itu ada setan goda. Makanya masuk ruangan suka gelisah. Ya kan? Takut ada sesuatu, itu setan ruangan. Cara ngusirnya pakai salam. Kalau di redaksi hadisnya begini, kalau Anda ucapkan assalamualaikum fayaqulu syaitanu, maka setan ini berkata pada temannya. Ini dia bawa teman. Makanya kadang di rumah itu suka kepikiran tentang suasana lain yang ada setan di situ. Setan pasar ada, setan mall ada, Bu, sekarang. Ada. Makanya suka kebawa ke rumah perasaan ketika di mall. Belanja tas, ya, kosmetik, cerita, kayaknya tadi bagus deh. Ya, tas itu yang di mall tadi tuh. Suami jawab, "Mah, yang ini aja masih ada. Insya Allah yang penting bagus, membawa kita ke surga." Iya Pak ya. Aduh ya Allah, tapi yang tadi juga bagus kok Pak. Berarti setan mulai ikut ke rumah itu. Yang di rumahnya namanya Dasim. Kalau Anda ucapkan salam, maka berkata ya pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tak ucapkan salam, maka dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang membuat kadang sering gelisah, mimpi gak enak dan sebagainya. Maka caranya ucapkan assalamualaikum. Masuk ruangan, Anda tinggal atau Anda masuk ruang kosong, ucapkan aja. Dijawab gak dijawab, ucapkan assalamualaikum. Gak dijawab, normal. Dijawab, lari. Saya ajarkan anak saya tuh yang kecil waktu dia 3 tahun, sekarang dia 7 tahun. Kak, ini di kamar ini ruangan ada setan penunggu namanya Dasim. Cara ngusirnya ucapkan salam. Begitu diucapkan dia keluar.
Benar Bu ya, benar. Dia masuk, dia praktekkan. Assalamualaikum Dasim. Dipanggil namanya tuh. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita kemudian tidak fokus tak paham, setan mempermainkan. Setan sholat namanya khinzib. Ada yang menyebut khanzab. Dalam hadis Abu Daud disebutkan begini, ketika Anda mulai takbir, fayaqulu syaitanu udhkur kada, udhkur kada. Jadi kalau Anda belum takbir masih begini, itu belum apa-apa, fokus sholat. Tapi kalau Anda sudah takbir, Allahu Akbar, kata Nabi, maka setan itu akan mulai bekerja, dinas dia. Ya. Apa pekerjaannya? Dia mulai bisikan di kepala orang itu, ingat ini ya, ingat itu. Makanya nanti ada orang sholat, dia tak mampu mengingat apa yang ia kerjakan dalam sholatnya. Dia begitu baru takbir, Allahu Akbar, handphone, WhatsApp di sini, ya Facebook, Instagram, mobil macam-macam, motor, parkiran, ada semuanya. Dan di ujung hadisnya ditutup, hatta la yash'urul musalli kam rak'atan yusalli, sampai ada orang sholat tak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh memang jadi 2, tapi dalam suasana ini bisa 4 rakaat. Setan sholat. Bagaimana cara mencegahnya? Ya pahami bacaan yang kita baca. Jadi lisan mengucapkan, fikiran menerjemahkan, hati meresapi. Enak sholatnya. Tapi poinnya adalah kembalikan ke awal. Untuk mendapatkan hidayah Allah, pertama kata Allah jemput lewat ibadah. Yuk silakan cek ya. Sekarang lihat baik-baik. Sekarang saya perdalam sedikit. Saya tuliskan boleh nggak nih? Supaya ini, supaya kelihatan gitu ya. Ibu kelihatan dari sana? Oh, Masya Allah, belum saya tulis udah kelihatan. Luar biasa. Antum kelihatan? Oh. Kalah antum, the power of mama. Saya belum tulis udah kelihatan, kencang lagi, kelihatan. Alhamdulillah Bu. Ya. Semoga Allah rahmati kita semua. Baik. Masya Allah. Salat ada yang begini tulisannya. 1. Ada yang begini. Salawat. 2. Ada yang begini tulisannya. 3. Gini. Lihat sini pelan-pelan. Nanti insya Allah ada waktu Ustadz Syihab mengajar, nanti diperdalam. Ya, beliau juga ahli Quran, hafal Quran dengan riwayat-riwayatnya. Ya. Kalau dituliskan begini, ini bentuknya mufrad, tunggal, singular, jomblo. Maknanya 1, single. Jadi kalau ada kalimat begini, ini sifatnya tunggal pada umumnya. Kalau begini nomor 2, alif, lam, sod, lam, wawu, alif, ta maftuha, itu jama'. Tapi umumnya jam'un mahdud, jama' tapi terbatas. Tidak boleh melewati, tak boleh kurang. Bentuk seperti ini biasanya dipahami secara umum dengan sholat fardu yang wajib. Kalau sholat fardu itu ada berapa waktunya? 5 waktu. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4. Jadi nomor teleponnya 24434. Ini jama'. Karena 5 itu kan jama', lebih daripada 2 kan? Lebih daripada 1. Cuman dibatasi. Jadi kalau Anda ingin menunaikan sholat fardu hanya 5 waktu. Kalau Anda tunaikan 4 waktu terlalu kurang, tidak sempurna. Anda tunaikan 6 waktu terlampau soleh. Karena cuma 5. Jelas ya? Tapi kalau yang ini, yang ketiga, alif, lam, sod, lam, wawu, ada alif tegak di atasnya begini, tak marbutah. Ini